Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, calon imam Kuskupan Palangkaraya, dalam permenungan hari ini, Jumat 16 Oktober 2020, pekan biasa yang ke-28. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas, bab 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabat, janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepala pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Dalam permenungan hari ini, Yesus mengingatkan kita untuk memiliki rasa takut terhadap Tuhan Allah. Rasa takut yang dimaksud di sini ialah rasa takut apabila hidup kita menyimpang. Rasa takut apabila hidup kita semakin jauh dari Tuhan Allah. Inilah yang dimaksud dalam Injil pada hari ini. Bahwa kita harus takut kalau kita berbuat salah, kita berbuat dosa, maka kita akan memperoleh hukuman. Tetapi dalam Injil pada hari ini Yesus juga mengingatkan bahwa kita sebagai anak-anak terang, anak-anak Allah yang sejati, sungguh berharga di mata Tuhan Allah. Bahkan digambarkan tadi, sehelai rambut kita pun dihitung oleh Tuhan Allah. Yang artinya Allah menjadi satu-satunya pribadi yang sungguh mengenal diri kita, mulai dari lapisan yang paling terluar sampai lapisan yang paling terdalam. Tidak ada satu hal pun yang dapat kita sembunyikan dari Tuhan Allah. Saya gambarkan bahwa 24 jam waktu yang kita miliki, tidak sedetik pun Tuhan Allah berkedip melewati momen untuk melihat kehidupan kita setiap hari. Mengapa kita berharga di hadapan Tuhan Allah? Rasul Paulus dalam bacaan pertama pada hari ini dalam suratnya kepada jemaat di Efesus menegaskan di sana bahwa kita yang percaya menerima Kristus dalam pesiaran hidup ini sungguh akan memperoleh pemenuhan janji Tuhan Allah, yaitu karya keselamatan. Hidup abadi telah menanti kita. Hidup abadi diperuntukkan tentu kepada semua orang dengan syarat percaya akan karya keselamatan yang Tuhan Allah perbuat
dalam sejarah hidup manusia. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dalam Injil pada hari ini, Yesus juga mengajak kita untuk waspada terhadap kemunafikan sebagaimana hidup orang-orang Farisi. Tantangan hidup kita apabila kita semakin beriman, hidup doa kita semakin teratur. Bagi saya pribadi dalam permenungan saya, tantangannya demikian besar. Tantangan yang paling tampak ialah kesombongan rohani. Banyak cara setan menggoda kita, bukan melalui hal yang negatif saja, mungkin melalui kegemaran kita. Apabila kita merasa rajin berdoa, merenungkan sabda Tuhan, tetapi kita tidak pernah mengendapkannya dalam hati, kita hanya menyimpannya dalam akal budi kita, maka hati-hati. Kesombongan rohani sangat mudah terjadi. Menganggap diri kita paling suci, ini salah satu contoh kesombongan rohani. Lalu mencela orang-orang yang terlihat malas berdoa, tidak pernah pergi ke gereja, salah satu kesombongan rohani. Maka apa yang harus kita perbuat? Yaitu kita memohonkan rahmat agar hidup doa yang kita bangun setiap hari, sabda Tuhan yang kita baca dan kita renungkan, mampu kita resapkan dalam hati dan kita wujudkan dalam perbuatan kasih. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jelas bahwa melalui Injil pada hari ini, ingatlah bahwa kita merupakan pribadi-pribadi yang begitu berharga di mata Tuhan Allah. Sehelai rambut kita pun Ia perhatikan. Maka sekiranya hidup kita setiap hari sungguh mampu selaras dengan apa yang Tuhan Allah kehendaki. Semoga buah-buah permenungan ini mampu menghantarkan kita pada refleksi pribadi yang lebih mendalam, agar kita kian berjalan menuju kepada kedewasaan iman. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.